أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bulan Ramadan merupakan madrasah, yang mana kita semua muslim maupun muslimah diajarkan di dalamnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dilatih untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Lisan yang selalu kita jaga di bulan Ramadan untuk tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Salat malam yang telah menahan tidur kita. Sedekah yang dengan mudahnya diinfakkan. Begitu pula Al-Quran yang selalu menemani kita di bulan Ramadan. Maka ini merupakan perkara-perkara yang patut untuk kita syukuri. Namun yang harus kita ingat bahwasanya beribadah kepada Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Seseorang hamba ketika beribadah kepada Allah itu bukan hanya khusus hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena zat Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, yakni al-maut, sampai datangnya kematian. Maka dengan berakhirnya bulan Ramadan itu bukan berarti berakhir pula ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan tantangan untuk senantiasa istiqomah, tantangan untuk senantiasa menjadi hamba yang bertakwa itu akan semakin berat. Kenapa? Karena di bulan ini, di bulan setelah Ramadan ini, syaitan-syaitan telah dilepaskan belenggunya. Syahwat seseorang akan semakin kuat mengajak dia untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Maka ini tugas berat kita untuk kita senantiasa melestarikan nilai-nilai ibadah Ramadan yang telah kita lakukan di bulan tersebut. Maka jangan kita seperti orang-orang yang hanya mengingat Allah di bulan Ramadan, beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, tapi ia lalai dari beribadah kepada Allah, mengingat Allah di bulan-bulan setelah Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Al-Imam Bishr bin Al-Harith, beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya beribadah, yang hanya rajin beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Beliau ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Maka beliau katakan apa? Mereka itu adalah orang-orang yang sangat buruk. Kenapa? Karena mereka tidak mengingat hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Kemudian apa kata beliau? Hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang baik adalah mereka yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dan di bulan-bulan selainnya. Dan kita khawatir jangan sampai lalainya kita
di bulan-bulan setelah Ramadan ini merupakan ciri, merupakan tanda. Ya, kita khawatir jangan sampai lalainya kita di bulan-bulan setelah Ramadan ini merupakan ciri, merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, khawatir. Ya, karena kenapa? Karena seseorang ketika diterima amal ibadahnya oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia taufik untuk bisa melakukan ibadah setelahnya. Allah ketika memberikan taufik kepada seorang hamba, Allah ketika menerima amal ibadah seorang hamba, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya setelahnya. Ya. Allah ketika menerima amal ibadah seseorang di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan dia taufik untuk apa? Dia mudah melakukan ibadah di bulan-bulan setelahnya. Ya, oleh karenanya apa? Di antara perkataan para salaf, ya, mereka mengatakan apa? Min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dari balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan dari balasan kejelekan adalah kejelekan setelahnya. Al-Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan perkataan ini, beliau katakan apa? Balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Ya, balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Oleh karenanya apa? Siapa yang melakukan kebaikan, kemudian dia ikutkan dengan kebaikan setelahnya, maka ini merupakan tanda diterimanya kebaikan yang ia lakukan sebelumnya. Ya, siapa yang melakukan kebaikan, kemudian dia ikutkan dengan melakukan kebaikan setelahnya, maka ini merupakan tanda kebaikan yang ia lakukan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melakukan kebaikan, kemudian dia ikutkan dengan melakukan kejelekan setelahnya, maka ini merupakan tanda bahwasanya kebaikan yang sebelumnya tidak diterima. Ya, siapa yang melakukan kebaikan, kemudian dia ikutkan dengan kejelekan, maka ini merupakan tanda tidak diterima kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Maka jangan sampai lalainya kita di bulan-bulan ini, di bulan-bulan setelah Ramadan, jangan sampai bermaksiatnya kita di bulan-bulan setelah Ramadan, ini merupakan ciri, merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lainnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan. Ya, maka jangan sampai kita lalai. Ya, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai lalainya kita, jatuhnya kita, berbuatnya dosa kita. Ya, kita berbuat dosa di bulan setelah Ramadan, ini merupakan ciri tanda tidak diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, maka senantiasa untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana tugas kita sebagai seorang hamba adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah sampai al-maut, kematian datang menjemput kita. Ya, naktafi bihadza. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi yang mendengar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.